54 benar. Ya. 54 ya. Ya, 54 ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau 54 Bun, dari mulai 53 dulu yang disunahkan dilakukan sebelum sholat itu kan baru nyambung Bun ya kan. Bismillahirrahmanirrahim yang disunahkan sebelum melakukan sholat. Satu adalah azan. Asal makna azan ialah memberitahukan. Gitu ya Bun? Ya. Memberitahukan. Yang dimaksud di sini ialah memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba dengan lafaz yang ditentukan oleh syara. Dalam lafaz azan yaitu sebagai akidah berarti adanya Allah yang maha besar, bersifat esa, gak ada sekutu baginya, menerangkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang cerdik dan bijaksana, menerima wahyu dari Allah. Sudah kita bersaksi bahwa nggak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Allah, diajak mentaati perintahnya, yakni mengerjakan sholat, kemudian diajak pula kepada kemenangan dunia dan akhirat. Akhirnya disud dari menetap tauhid. Jadi Bun gini, manggil sholat itu, azan itu nggak bisa Bunda ayo sholat, nggak gitu. Karena lafadznya sudah ditentukan. Nggak boleh bahasa daerah, sudah bahasa Arab memang, karena diatur oleh syariat, oleh Nabi. Berarti lafadz azan itu wahyu dari Allah lewat Nabi. Ya nggak boleh gini. Ya boleh sih Bun, setelah azan baru ngomong mari sholat, mari, itu kan boleh Bun. Cuma kan ini belum masuk azan. Azan itu adalah sunnah. Nah lafadznya sudah ditentukan, nggak boleh dengan bahasa kita, kan gitu. Ayo Bunda, ayo Bu Adang, yuk. Azan ayo Bu. Yang dimaksud untuk ayo Bu, dengar. Azan dimaksudkan? Azan dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba dan menyerukan untuk melakukan salat berjamaah. Selain itu untuk mensiar agama Islam di muka umum, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini baca ini enggak? Ya, Ibu. Bareng ya. Bismillah, bareng Ibu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi mudah. Lanjut. Ya lanjut. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah atau sholat, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui
Adran al-Jum'ah ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali ya bun, gitu kan? Terus asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Kalau subuh ada as-sholatu khairun minan naum 2 kali. Kalau subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi ini hadis rawahu Muslim wa Nasa'i. Lafaz ini diatur oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak sembarangan lafaz adzan itu sudah diatur oleh Rasul. Namanya diatur oleh syarat namanya. Ini Bunda lanjut. Kalau azan sholat subuh sesudah hayya 'alal falah ditambah dengan as-sholatu khairun minan naum 2 kali. Allah Maha Besar 4 kali. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya patut disembah melainkan Allah. Tadi asyhadu alla ilaha illallah. Terus aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus marilah sholat. hayya 'alas sholat. Jadi hayya 'alas sholat itu maknanya ayo pada sholat. Itu loh bun. Ya. Mari sholat. Lafadznya hayya 'alas sholat. Ya, terus Marilah menuju kebahagiaan selama-lamanya. hayya 'alal falah. Hayya 'alal maknanya ayo marilah kita menuju kepada kemenangan selama-lamanya. Jadi Bunda diajak menang, gitu kan? Berarti menang itu ya sholat. Menang melawan hawa nafsu, menang melawan males, melawan ngantuk, kan gitu kan bun? Namanya hayya 'alal falah. Ya, betul. Allah Maha Besar 2 kali. Ya, Allahu Akbar. Ya, tidak ada Tuhan yang sebenarnya patut disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. Jadi ini maknanya lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alal shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Kalau subuh as-sholatu khairun minan naum 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah 2 kali. Lagu-lagu itu hukumnya juga nggak diatur oleh di sini bun. Tapi Nabi itu milih juga orang yang lagunya enak. Siapa itu? Sahabat Nabi, namanya sahabat Bilal bin Rabah, ya kan? Jadi walaupun lagu itu nggak diatur oleh Nabi, Nabi nggak sembarang nyuruh orang. Buktinya Nabi nyuruh orang yang suaranya bagus. Kenapa bun? Berarti ada unsur seni di sini. Biar yang tidur pada bangun, gitu bun. Biar yang ngantuk pada melek karena dengar suara sahabat Bilal bin Rabah, kencang, bagus suaranya. Jadi kalau gitu sunnah lagi Bunda milih anak-anak remaja yang suaranya bagus. Tapi kenyataannya kadang-kadang yang tua nggak mau pensiun. Ya kan? Ada dua Kenapa yang tua pada ama mik gak mau turun? Yang muda kagak nongol, yang tua kagak mau pensiun. Udah maaf bun, sakit kuping tidak? Sakit.
sakit ya. Sakit kuping dengernya Bun. Tambah pulas dari tidurnya. Iya, udah nggak mau denger gitu kan. Jadi sama-sama yang tua nggak mau move on, nggak mau pensiun, yang muda kagak mau nongol ke masjid. Ya udah, kata yang tua, yang muda kagak ada. Nanti yang muda tidurnya malam-malam. Yang muda begadang main game ya kan. Subuh malah lagi pules-pulesnya. Lagi bangun bukan Bu, gitu. Masya Allah bangunnya jam 7 gitu, jam setengah 6, setengah 7. Nah jadi bunda semuanya nggak bisa disalahkan toh. Yang tua disalahkan, nggak ada yang nongol, yang muda nggak ada orang. Daripada sama sekali. Akhirnya dia azan, dia komat, dia imam. Ya kan Bu? Dia azan, dia komat, dia imam. Kita tanya, Kek, berapa tahun di masjid ini, Kek? 40 tahun Bu Dewi. Tuh kan. Kenapa nggak mau turun, Kek? Kagak ada anak mudanya. Nah, kata gantinya bagaimana urusannya? Kita bilang, Kek, kalau ada yang muda ganti mau ya, Kek? Iya nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa kan Bu? Jadi yang tua juga harus berdiri kalau gitu-gitu ya Allah ya Rabbi. Saya pernah di Kebun Miayu. Jadi dia itu azan 2 kali Bu. Jam 3 dia azan karena bangunkan sholat malam. Subuh dia azan lagi. Kita kan tamu di hotel Bumi Ayu, mau ngisi acara di Bumi Ayu. Kita nggak tahu lagi ngobrol, masih ngobrol tuh di hotel. Jam 3 azan. Iya kan gini. Wah, Allah gitu. Kita semua keluar dari hotel gini. Ada apa gitu, ada apa? Jam 3 kok kenapa? Ternyata dia bangunkan mau sholat tahajud. Kita ketawa geli, emang yang udah kemana ini Bu? Nah, subuh dia lagi azan lagi, dia 2 kali azan. Coba bayangkan. Begitu ceritanya Bu, sholatnya dia ngajak bangun sholat malam. Azan juga dia Bu, 2 kali azan, nggak masalah. Ngajak sholat kan, kan sholat malam jam 3 dia azan. Di kampung mah nggak apa-apa Bu, nggak terganggu, yang biasa ya. Jakarta ya orang marah kan, terganggu karena banyak orang yang juga nggak muslim gitu kan. Kalau di kampung mah biasa aja, ya orang seneng kok. Sini di Istiqomah kalau bulan Ramadan 2 kali. Ah iya kan, karena kemarin orang kan sahur. sahur. Istiqomah 2 kali. Iya. Iya. Sahur pertama. Iya, betul, nggak salah. Ya, lanjut. Ayo gantian Bu Ada. Udah yang belakang Bu. Ayo Bu. Udah ya. Arti tambahan. Tambahan azan subuh. Nah, sama Bun ya. Iqomat yaitu memberitahukan kepada para hadirin yang mau sholat bahwa supaya siap untuk berdiri Bun. Jadi begitu, iya bangun dari duduknya. Nah jadi kalau orang katakanlah ilmu berbaris, ya dia bilang siap gitu kan. Nah kayak gitulah Bu, persiapan kayak gitu kan. Jadi qomat itu adalah memberitahu bahwa silakan Anda berdiri, tapi lafadznya sudah ditentukan oleh syarat. Ayo Bu, Arabnya Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Berarti hadis ini kata-kata qomat ini adalah hadis. Gimana Bun aja Bun? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali aja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 2 kali cuma qad qamatis shalah sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya Bu ya. Cuma itu yang 2 kali. Jadi atur. Ya Bu. Bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya
patut disembah melainkan Allah. Aku bersambung dalam keselamatan Allah. Marilah sholat, marilah menuju kebahagiaan selama-lamanya. Sesungguhnya salat telah diberikan Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya patut disembah melainkan Allah. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ajarkan iqamah hukumnya sunnah menurut pendapat kebanyakan ulama, tapi sebagian ulama berpendapat bahwa ajarkan iqamah itu adalah suatu payah karena tujuannya menjadi syiar Islam. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang fardu kifayah. Fardu kifayah itu Bun, kalau satu daerah, satu masjid sudah qomat, sudah gugur kewajiban kita. Tapi sunnah, kenapa? Syiar ya Bu ya. Syiar. Kalau gitu syiar itu pakai speaker juga syiar dong. Biar orang kebangun. Zaman Nabi itu naik ke atas Jabal Qubais. Mereka nggak punya menara, jadi naik ke gunung. Jadi sahabat Bilal itu kalau mau naik, kalau mau azan dia naik ke gunung. Nah dia pindah tempat, berpindah. Ada ke sono karena emang dia nggak ada alat speaker atau apa namanya Bu? Ya mikrofon nggak ada, maka sahabat itu pindah naik ke gunung. Gunungnya yang sekarang dipakai rumah raja, sebelahnya Sofa Marwah, betul Bun? Sofa Marwah itu ada gedung tuh. Gedung itu adalah istana raja. Kalau raja ke Mekah singgah di situ Bunda. Nggak tinggal situ, hanya singgah aja, rumah singgahnya raja gitu. Dulu namanya Jabal Qubais, Gunung Qubais. Ya, Jabal Qubais gitu kan. Kalau Gunung Sahari, Jabal Yaum Wahid, gunung sehari. Tapi nggak ada gunung. Iya, nggak ada gunung sehari doang. Gunung sehari ya kan. Gunung sehari doang adanya. Dulu gimana ya gunung sehari ya dia? Iya kali ya, begitu. Ya gantian yang baca. Ayo Nek, mau baca nggak Nek yang bawa buku? Bisa baca Nek? Manor. Ayo belajar, semua juga belajar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Lu Nek bisa baca, alhamdulillah pinter ya Nek. Terus Nek, dari Malik sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila datang waktu sholat hendaklah ada salah seorang di antara kamu dan hendaklah yang kedua di antara kamu menjadi imam. Riwayat Bukhari Dan Muslim. berarti yang azan anak muda, yang tua jadi imam. Kan ini ada aturannya ya Bu ya. Gitu. Gantian yang bawa buku udah? Bawa nggak yang belakang? Ayo Bun. Azan dan qomat, ayo Bu. Sholat 5 waktu saja. Bunda, catat ya. Di garis bawahi ini, azan dan qomat itu disunahkan untuk sholat fardu, baik sendiri maupun rame berjamaah. Jadi kalau di rumah Bunda nggak apa-apa, di rumah Allahu Akbar, sendiri kan sunnah. Biasanya kita qomat doang ya, ya nggak apa-apa, nggak lazim ya, nggak lazim aja. Padahal kan sunnah kan Bun. Nih lagi ya, azan dan qomat hanya disyariatkan sholat fardu saja, dulu ya, baik sholat jamaah maupun sendiri tuh. Kalau di rumah harusnya aja juga nomor. Ini kata-katanya disunahkan kan? Disunahkan azan sama qomat. Bunda azan di rumah, anaknya denger, Ma ikut bayang bareng Ma, tuh kan.
Gitu. Tapi kalau dengan dari masjid misalnya nih baru sholatnya. Ya nggak masalah bu, Oh. nggak masalah, nggak masalah. Ini Misalnya kan di masjid di komat langsung bareng gitu ini komatnya udah ada di masjid. ya disunahkan bu, disunahkan saja kamu kan ya bapak ya bun ya. Oke, terus bun, ayo bun. Qala Rasulullah, ibu. Sallallahu alaihi wasallam bun. Sallallahu alaihi wasallam. Fi ghanamika. 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 Bin nidai. Sautil muadzini. Jinnun wala insun wala syai'un syahidalahu yaumal qiyamah. Artimbun. Keraskan Dan teraskan suaranya. Dengan seruan itu. Karena sesungguhnya jin, manusia dan apapun yang mendengar suara orang azan itu pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi baginya. Riwayat Ya Allah. Jadi semuanya akan jadi saksi. Jadi penting ngerasin suara itu agar nanti di hari kiamat yang dengar juga jadi saksi bahwa orang itu telah azan. Jadi sunnah dikeraskan suaranya. Zaman Nabi nggak ada speaker. Sekarang kerasnya tambah speaker. Ada yang speakernya 8, penyuruh semua 2-2. Dan gitu ya Bu ya. Kenceng banget. Itu disunahkan. Zaman sekarang berarti nggak ada ceritanya ganggu. Ngerti bun? Syiar, ya kan udah syiar. Nah sekarang kalau azan itu mengganggu, mana makna toleransi? Katanya toleransi. Ya mereka harus menerima dong. Iya dong? Iya nggak bu? Iya. Mereka kudu menerima karena kita juga berada. Kita itu orang Islam ada. Ciri orang Islam sunnahnya azan 5 kali sehari. Mereka kudu menerima. Ini makna toleransi. Seperti kita menerima mereka pengajian haleluya di rumah mereka. Betul. Iya kan? Tangganya nggak julid. Tetangganya biasa aja tuh. Nah kalau gitu makna toleransinya begitu bun. Mereka kudu menerima kegiatan kita pun juga kudu memaklumi kegiatan mereka. Maknanya toleransi. Nah nyata-nyata hukumnya disuruh keraskan. Pertama syiar, kedua mengajak orang sekitar yang tadinya nggak berjamaah biar mau berjamaah. Makanya sunnah kan bu. Nah ini hukumnya. Jadi ya mungkin kalau kalau tengah malam ya mungkin nggak sunnah ya bun ya. Ini kan yang sunahkan sholat fardu ya bun ya. Hanya sholat fardu saja. Nah kalau jam 3 malam bunda baca Quran pakai mic, ya itu yang nggak disunahkan. Kenapa? Mengganggu orang. Ya kan? Kalau udah subuh mereka kudu menerima karena itu ritual kita kan gitu bun. Dan itu lumrah dan biasa gitu loh. Makanya ya saya pribadi kalau Kemenak ngatur suara azan diatur-atur ya saya sih kurang pas ya. Kalau mungkin kalau tadarus jam 12 malam diatur oleh Kemenak nggak apa-apa karena terlalu lebay. Iya kan? Jam 3 tadarus pagi gitu kan ya nggak usah. Tapi kalau azan kan wajar, lumrah kan? Ada hukumnya kan bun?
Kita udah ngaji hari ini ada hukum, ada tuntunannya. Jadi ya memang syiar, mengajak, kan gitu Bun, mengajak namanya. Kecanggihan teknologi mengajaknya pakai speaker, iya kan Bun? Nggak perlu ke rumah atu, namanya kecanggihan teknologi. Terima dong Bun, terima nggak? Diterima. Kata Bunda itu bid'ah speaker. Ibu pegang ini, bid'ah nggak? Ayo. Kalau speaker bilang bid'ah berarti ente nggak boleh megang ini bid'ah juga. Kenapa? Zaman Nabi orang ada, nggak ada kan? Ya, jangan separuh kalau ngomong gitu kan Bu. Jadi kalau itu nggak bid'ah, kenapa? Ada unsur syiar, ada unsur mengajak orang dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Kita menerima kecanggihan teknologi ini juga dengan bijak dan dengan baik. Ya kalau mungkin tadarus jam tengah malam kita menolak karena mengganggu kuping orang. Kita aja terganggu apalagi orang yang nggak Islam. Tapi kalau azan ada hukumnya, ya udah azan aja, iya kan? Kita kan orang RT menerima orang RT, kita kan dengarnya orang RW ya, CRT. Malah kita bangga kan kalau isi koma azan, awal bin azan, semua saut-sautan azan. Mau yang mana berdiri ikutin yang terdekat. Bunda jawab azan itu nggak usah jawab terus. Isu koma azan, jawab lagi. Jawab satu masjid aja Bun. Yang mana? Yang terdekat sama wilayah Bunda. Isi koma selesai. Bunda sunnah qobliyah subuh, silakan. Sono belum rampung Bu Dewi, kan seorang sono urusannya. Iya kan Bu? Jangan nunggu selesai azan, kita mau ke pasar, kita mau bikin bubur kacang hijau, kita mau nyiapin bekal anak sekolah kan Bu ya. Nah jadi ikutin satu masjid yang terdekat. Dijawab azan, baru Bunda qobliyah, baru Bunda sholat jamaah di rumah nggak masalah. Kan gitu ya Bun? Gitu. Udah Bun? Lanjut yang lain. Yuk Bunda, monggo Bun silakan yang punya buku. Adapun untuk salat sunat seperti salat jenazah, salat jenazah, salat jenazah dan sebagainya tidak disunahkan azan dan iqamah, hanya bagi salat tersebut kalau dilakukan dengan berjamaah disyariatkan diserukan as-sholatu jami'ah, marilah sholat jamaah. Jadi Bunda kalau sholat sunnah mau jamaah nggak usah komat ya Bu ya. Sesekali Bunda ada acara mau sholat jamaah sholat jenazah, jamaah sholat duha, jamaah qiyamul lail, karena Bunda punya acara mau muhasabah di puncak, pengajian ini jalan-jalan bareng-bareng ke puncak nyewa villa. Diisi ngapain? Joget ude, karaoke ude, makan kenyang, tidur ude. Nah diisi muhasabah, ngapain Bun? Sholat qiyamul lail bareng-bareng. Biar semangat kita bareng-bareng sholatnya, nggak beda-beda, bareng. Ada imamnya, ada makmumnya. Nggak disunahkan komat. Apa Bun? As-sholatu jami'ah. Gimana Bun? As-sholatu jami'ah. Seorang bilang begitu. Jadi seorang langsung ayo Bu. As-sholatu jami'ah. Pakai lagu boleh. As-sholatu jami'ah boleh. Semua bangun. Begitu Bun? Karena apa? Karena sholat sunnah mau berjamaah tidak disunnahkan qomat. Tapi kalau mau sholat fardu sunnahnya adalah qomat. Perempuan ya boleh. Kalau jamaahnya perempuan semua ya yang qomat perempuan. Kalau ada laki yang qomat ya laki. Surat kita kan nggak perlu itu laki-laki aja.
Ya Bun ya. Kalau musola taklim ngadain sholat ya berarti kita yang komat adalah yang perempuan. Oke. Terus Bun. Koma perempuan. Koma perempuan bagi jamaah perempuan menurut kata yang masyhur dalam mazhab Syafi'i disunatkan iqomah saja, azan tidak disunatkan karena azan itu diucapkan dengan suara Keras, nyaring, keras. hal itu tidak layak bagi perempuan sebab dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi pendengar. Ya, jadi kalau perempuan nggak sunnah azan, hanya sunnah iqomah. Apa alasannya? Kalau azan kan disunahkan suara kencang-kencang, keras. Nah kita sangat tidak disunahkan untuk bersuara keras, apalagi ada laki-laki, takut menimbulkan fitnah. Masya Allah ya Bu, dijaga kita oleh agama. Azan saja nggak boleh, apalagi yang lainnya, kan gitu ya. Oke, lanjut ganti Bun, silakan Bunda. Ini azan yang bawah, yang bawah. Ini yang Azan dan bawah, iqomah untuk anak yang baru lahir. yang bawah azan dan iqomah. anak yang baru lahir. Iya Bu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi dalam mauludun fa'adana fi udunihil Yumna. Iya. Barang siapa yang lahir anaknya, maka azanlah pada telinga kanannya dan iqomahlah pada telinga kirinya, maka anak itu tidak dimudaratkan oleh jin, tidak kena penyakit kanak-kanak. Ternyata azan sama qomat kepada bayi itu ada dalilnya ya Bu. Nggak ngawur kan Bun? Nggak bid'ah kan? Karena ada dalilnya. Disunatkan ibu boleh ibu boleh siapa aja. Tidak harus laki-laki. Ayahnya belum datang, nih kakeknya belum sampai karena macet. Nggak ada orang laki, adanya neneknya nungguin anaknya lahiran. Udah, setelah bayi dimandikan, rapi, dibedong, Bunda ambil. Telinga kanan ngapain Bun? Azan. Telinga kiri? Iya, Bunda nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Biar nggak keduluan suara inul keduluan. Maaf ya Bun. Oh iya, jadi kalau gitu, ya kan? Jangan keduluan suara Yang lain. aneh-anu. Jadi itu apa Bun? Balapan cepat dengan suara dunia itu loh Bun. Masukkan kalimat thayyibah di telinga anak agar anak kita itu pertama terhindar dari penyakit anak-anak. Kedua, Allah menjaga. Ketiga, kalimat thayyibah yang menyerap duluan di telinga, di hati, di tubuh anak. Jadi supaya apa? Supaya gembur hatinya. Kalau gembur hatinya gimana Bu? Gampang menerima nasihat dari orang tua, gitu loh Bu. Jadi kita balapan sama TV, makanya TV-nya matiin dulu karena ada bayi yang suaranya masih kosong sininya, nggak ada apa-apa, rekamannya masih blong, jangan dengerin macem-macem gitu kan. Nah abis azan qomat dengerin suara sholawat pelan-pelan dari HP. Sholawat ala Muhammad. Itu bayi denger kan? Dengar, Pak Ibu nggak ngerasa aja. Kenapa? Agar dia terbiasa dengar kalimat-kalimat yang baik. Ya, lanjut silakan.
Faedahnya supaya kalimat yang mula-mula didengarnya sewaktu ia lahir di dunia ini ialah kalimat tauhid. Demikian juga sewaktu ia akan meninggal dunia hendaklah diajarkan dan diingatkan dengan kalimat itu. Sabda Rasulullah SAW, Laqilu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang hampir mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya patut disembah melainkan Allah. Ya, oke. Oke Bun ya. Nah, jadi maknanya bahwa kan ya, bahwa sesungguhnya azan dan qomat itu supaya anak itu kalimah yang baik, kalimat tauhid terdengar pertama kali di telinga anak kita. Nah, begitu lahir juga diazankan, begitu menjelang mati juga sebaiknya dengarkan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Namanya talqin. Talqin itu maknanya adalah la ilaha illallah. Betul Bun? Itu ada beritanya ini, enggak bid'ah enggak. Jadi Bunda kalau baca Yasin agak jauh-jauh di ruang tamu, yang sakit parah, itu kan pernah saya ngomong kan di bangku acara jenazah ya. Yang sakit parah, Bunda bisikin dengan gimana Bun? La ilaha illallah. Tapi Bunda lihat sikon dulu, yang sakit nyambung kagak? Kalau nggak nyambung jangan panjang-panjang, cukup Allah, Allah, Allah. Allah, jangan berhenti terus. Allah, Allah. Jangan diselipi dengan kata-kata yang lain. Jangan nanya yang lain. Jangan bilang, "Ma, surat tanah di mana?" Ma, bilang dulu yang gede di mana, Ma? Enggak usah gitu. Cincin di mana, Ma? Gitu kan. Nanti dia akan dengar urusan dunia kan, Bun? Sedangkan dia menghadap ilahi Robbi. Udah masalah surat tanah, ntar ibu cari sendiri dan ketemu. Ketemu nggak? Ketemu. Kalau nggak ketemu surat tanah, ketemu surat utang. Anak cucunya wajib bayar kagak? Wajib. Kita bilang dah surat tanah nggak ketemu, ketemunya surat utang. Apa sih yang buadang ya? Jadi wajib kita bayar utang emak kita kan Bu. Nah makanya Bunda itu kalau ngutang bilang sama anaknya, nah mama mobil belum lunas, motor belum lunas, apartemen belum lunas. Ya Allah banyak amat mak. Tahu-tahu maknya mati. Nah maka wajib anaknya yang bayar. Kan gitu Bun. Karena dia nggak terima oleh Allah dulu sebelum dia bayar utang-utangnya, gitu loh Bun. Nah, yang kedua adalah bayar utang puasa. Nah, puasa kalau nggak kuat, makmanya waktu sakit fidyahkan, pakai beras. Berapa bulan maknya nggak puasa? Berapa tahun maknya nggak puasa? Sakitnya 5 tahun nggak pernah puasa karena sakitnya parah. 5 tahun 30 kali 5. Ya kan Bun? 35 berapa Bun? 150. Katakanlah 10.000 sekali bayar, 1,5 juta. Bagi deh ke fakir miskin yatim. Ini sedekah videonya emak ya. Udah. Kan gitu Bun. Gitu caranya di samping bayar utang antar orang, utang puasa kudu dibayar. Tapi kalau sholat kagak ada fidyahnya. Ya ada Bun. Namun orang-orang kampung sana mereka ada tuh suka bagi-bagi beras kepada pelayat-pelayat gitu. Katanya fidyah sholat. Kalau saya bilang begini yang pas Bun, yang pas itu apa? Sedekah. Kagak usah bilang fidyah sholat. Itu bid'ah. Kenapa? Karena mengada-ngada. Karena sholat itu tidak bisa digantikan oleh orang lain gitu loh Bun. Nah kalau anaknya beliin beras boleh. Apa bilangnya Bun? Sodako, agar pahalanya ngalir kepada si
si mayat ibunya gitu. Nggak usah bilang dia sholat, nggak ada. Kawan sholat ya. Nah iya, malu malah Bu ya. Iya. Oh yang kedua Bu, ada lagi Bu di kampung-kampung. Ada orang yang nyolatin dikasih amplop. Ada yang Di amplop ya Bu ya. Sehingga yang nyolatin banyak banget. Apalagi yang ngati orang kaya. Kadang-kadang pasarannya 20.000. Kalau orang kaya gocap per amplop. Semua yang hadir itu jadi adat istiadat yang menjurus kepada bid'ah. Karena Nabi nggak begitu. Kedua, bun kedua memberatkan sohibul bait, memberatkan anaknya kalau punya uang. Kalau enggak utang agak. Utang pun dia takut diomongin orang, takut digunjing, takut digibain, takut disindir-sindir. Kayaknya dia ngutang 10 juta. 10 juta kenapa ngamplopin orang yang sholat, padahal kata Rasul 40 yang sholat jenazah maka insya Allah doanya makbul. Ya jadinya diampunkan semua dosa si mayit ini kalau yang sholat 40 orang. Tapi 40 itu tidak ngarep amplop. Karena apa? Ikhlas lillahi. Kalau dia ngarep amplop berarti nggak diterima doanya mereka. Karena apa? Karena ria, mengharap bukan karena Allah, mengharap amplop. Tapi kalau yang kuburan tuh dapat apa sih Mas? Yang mana Bun? Yang mungkin kuburan. Itu mah ya memang itu harus Bu. Kita kan namanya kan apa membayar mengupah tenaga orang. Uang capek lah, terima kasih ya. Iya, itu mah harus. Iya. Tapi walaupun di kantor sebenarnya nggak ada tuh biaya penggali kubur tuh nggak ada. Iya, Bisa-bisaan DKI nggak ada, secara aturannya nggak ada karena mereka sudah digaji oleh DKI. Iya. Nah, tapi kita kan kasihan. Ya rasa terima kasih. Iya, kasihan. Tapi kadang-kadang disalahin ya sama pengurus. Ini pengalaman saya waktu almarhum bapak ya. Salah itu Mbak? Harus. Aku disalahin sama petugas. Oh iya Ibu iya, kenapa karena ngasih ngasih uang? uang. Yang saya cerita itu. Iya iya iya. Kan jadi yang ngurusnya itu gini, Wir ini harus bayar sekian. Iya namanya kita kayak itu ya, bayar. Setelah itu dipanggil saya dapat telepon dari pengurus itu makam kota-kotaan. Ibu ini siapa yang bayar gini? Saya nggak jawab, enggak saya nggak bayar. Bener tuh soalnya ada yang nyampe Bu katanya ibu tuh kasihan Bu katanya. Udah bayar sekian mungkin cerita. Mirna habis sekian gitu. Nyampe ke kantor. Jadi kantor manggil saya. Yang mana orangnya? Katanya mau dipecat itu hari juga, tapi saya nggak buka suara. Kasihan lah. Saya nggak mau. Saya juga ini Iya. pasti urusannya. Jadi kalau mau ngasih nggak usah comel ya, nggak usah lapor. Takutnya juga bener. Jadi nggak usah itu lapor. terjadi. Maksudnya pas banget sama hadis ini. Ya, jadi ceritanya kalau Bunda upah buruh yang menggali itu mah biasa ya. Kita ya harus kasih keringat orang Bu, keringat orang. Ya uang rokok lah gitu. Nah kalau Bunda nggak mampu banget bayar gali kubur, tetangganya yang harus bayar. Iyalah. Iya dong. Bisa Patungan tangganya namanya. Jadi masuk itu hitungan beli kafan ya Bu ya. Beli kafan, ngupahin yang mandiin ya Bu ya. Apalagi terus. Dan ini kapannya oleh. Ya udah ada kafan di sini. Kalau nggak ada kafan, Itu main kapan sama yang mandiin itu kan ada uang dari sini. Uang santunan. Nah bagus udah gitu kan. Kalau nggak ada gitu kan bayar masing-masing. Iya gitu. Nah jadi budaya saya muliakan ini tata cara. harus dibayar. Yang mana Bu? Uang mandi sama uang itu Ini kan jerih payah orang Bun. Jerih payah orang kan dia pakai tenaga toh Bun. Pakai tenaga kan? Iya. Terima kasih. Pakai tenaga lah itu. Tapi kalau Bunda sodako ya nggak masalah. Yang mandiinnya enggak saya sodako kok nggak beri bayaran gitu. Ya udah ambil lagi nggak usah. Tapi kalau emang diterima kalau ngasih terima ya nggak masalah Bu. Jangan kan terima. Hah? Jangan terima. Ya iya lah. Duit. Lulus.
Iya. Tapi kan dia kan butuh buat jajan anak. Iya, Kan apalah. gitu ya. Nah, jadi tapi jangan minta, kalau dikasih diterima. Nggak usah narjet. Kok dikit? Nah, gitu Bun. Karena namanya kerja sosial kan gitu Bun. Iya. Jangan ditargetin harganya Jangan gitu. Iya. Ayo Bu, silakan. Siapa lagi yang membaca? Ibu kok tidak? Ayo, udah. Ibu di Ya, biar kembali depan. Ibu itu Depan. Ayo lagi. ibu ini belum enggak Enggak, ibu mau. Baca sih. Ayo. Ya, Iya. kadang dia komat. Salah satu aja. apa deh? belum ini belum Bu. Ini yang belum. Syarat-syarat komat. Syarat-syarat. Syarat-syarat ajan dan Syarat azan dan iqamah. syarat ajan dan iqamah. Iya. Orang yang menyebutkan ajan dan iqamah belum hendaklah orang yang sudah memayit berakal walaupun Mumayyiz. Iya, udah. hendaklah dilakukan sesuatu masuk Sudah. hendaklah dilakukan sesudah masuk waktu sholat kecuali ajan subuh boleh dikumandangkan sejak tengah malam menurut hadis Jabir bin Samurah. An Jabir bin Samurah Ibu. An Jabir, itu aja Bun. Bin Samurah. Ola. Karena Bilalun Bilalun yu'adzinu ija zalati syamsu la yuqimu hatta ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ija kharaja aqwama hina yarahu. ya. Dari Jabir bin Samurah ia bercerita Bilal ajan apabila matahari telah tergelincir, tidak dikuranginya lafaz ajan itu, kemudian ia belum iqamah atau qamat sehingga Nabi SAW keluar. Apabila beliau telah keluar, barulah Bilal iqamah, yaitu setelah melihat beliau. Riwayat Ahmad dan Muslim. Sabda Rasulullah SAW, Ani ini Mas'udin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wala kayam na'anna ahadakum ajanu bilalin min sahurihi wa innahu yu'azinu liyarji'a qa'imukum wa yuqadu na'imukum. Dari Ibnu Mas'ud. Dari bin Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, janganlah terhalang salah seorang kamu dari makan sahur karena azannya Bilal. Sesungguhnya Bilal itu azan agar orang yang sedang beramal kembali beristirahat dan yang tidur agar bangun bersiap-siap untuk salat. Riwayat jamaah kecuali Tirmizi. Ya cukup Bun. Syarat-syarat azan dan qomat. Satu, yang azan kudu orang yang sudah mayiz. Nggak boleh anak kecil banget gitu Bun. Yang berakal, yang ngerti lah. Dua, hendaklah dilakukan sesudah masuk waktu sholat kecuali subuh. Makanya subuh itu boleh azan 2 kali ya. Jam 3 tadi itu realnya boleh ya, tapi boleh. Jadi kudu masuk waktu baru azan kecuali subuh. Kenapa? Bilal azan apabila matahari telah tergelincir, tidak kurangi lafaz azan itu, kemudian ia belum iqomah sehingga Nabi keluar. Apabila beliau telah keluar, barulah beliau iqomah setelah melihat beliau. Bun, yang saya muliakan, azan itu ada orang yang dia nggak pas, waktunya nggak pas banget. Contoh, ada satu daerah yang orangnya semua ke sawah bu semuanya, sehingga mereka azannya 1:30. Udah Bun, untuk habis azan 1:30 dia sholawatan, Allahumma
sholli sholatan, gitu kan ya. Manggil lagi dia, dengan itu orang ke sawah pulang. Jam 2 dia baru sholat zuhur. Nah, kenapa begitu dibolehkan? Ya boleh, dalilnya ini ada. Boleh, kenapa? Karena orang situ biar berjamaah, biar sholat, makanya agak mundur waktunya. Jam 2 itu masih ada waktu zuhur kan? Masih. Ya kan Bu? Sekarang juga masih ada kok sekarang. Sampai jam 3 atau setengah 4 kalau emang, pokoknya sampai azan asar lah. Nah, ini suatu daerah begitu Bunda. Dibolehkan, diboleh karena apa? Adatnya orang sono pulangnya agak siang ke sawahnya Bu. Nah begitu kan? Yang pulang jam setengah 2 dia kan perlu mandi, ya kan? Karena semua kenapa? Kena lumpur kan? Dia mandi jam 2 ke masjid baru berjamaah. Dibolehkan, dibolehkan. Kiai tempatnya membolehkan juga, kenapa? Ini namanya sesuai dengan kondisi lingkungan daerah masing-masing. Bid'ah enggak, karena Bilal pernah azan juga matahari setelah condong ke barat. Begitu. Oke, yang kedua. Nabi bersabda, janganlah berhalang salah di antara kamu dari makan sahur karena azan Bilal. Oh, Bilal itu pernah azan jam 3 malam, kata Nabi, yang sahur aja, karena itu belum masuk sholat subuh, belum. Itu azannya Bilal ngajak orang sholat malam. Yang sahur silahkan, gitu loh Bu. Ya Bunda, terakhir Ibu. Ketiga Bu. Ayo, apa? Ketiga Bu. Harus matanya susah. Kenapa? Ini Oh, kelihatan. Oh bisa. Yuk, ayo bodang lagi yuk. susah Ayo, Bu. Tapi boleh baca. Ketiga Bu. Udahlah ya. Orang-orang kadang. Bu Cici udah banyak. Oh, Orang Bu Cici udah banyak. Orang-orang yang azan dan Bun. Iya. Ayo Bu. Cici. Bu Cici. Orang yang ada di koma itu adalah orang Islam. Kenapa yang pakai kacamata? Orang kafir tidak boleh ajan dan koma. Ya betul. Terus keempat. Kalimat ajan dan koma adalah huruf-huruf berarti tidak Diselam. Islam dengan kalimat yang lain atau Islam dengan berarti yang lama. Tertib artinya kalimat-kalimatnya teratur bagaimana yang tersebut di atas, disunatkan dalam ajan dan koma. Bun cukup. Orang yang Bun, ada cukup sudah ya Bu ya. Ya. Nomor 3, azan sama qomat itu hendaknya orang Islam. Ya harus Bu ya. Nah mereka yang Islam ngapain azan? Yang keempat, kalimat azan nggak boleh ngacak-ngacak. Udah ada urutannya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Artinya bahwa kata-kata itu nggak boleh selang-seling. Nggak boleh diseling-selingin oleh yang lain. Gitu. 5 ada tartib, artinya kalimatnya teratur. Nggak boleh ngobrol dulu setelah azan, separuh ngobrol dulu. Nggak boleh, kenapa? Tartib harus ada aturannya. Shadaqallahul. Nah, Bunda mau tanya kan azan silahkan, atau yang lainnya mau. Baca, Ya, Bu. mau tanya. Kalau kita sholat aja, komat umur, komat apa kalau satu? As-sholatu jami'ah. Qomat itu disunahkan untuk sholat fardu. Kalau sholat enggak. Enggak. As-sholatu jami'ah. Tapi kalau sholat wajib disunahkan kita qomat. Gitu ya Bu. Ya. As-sholatu jami'ah. Ganti Bu. Kenapa? As-sholatu jami'ah. Mari kita sholat berjamaah. Apa lagi Bu? Apa lagi? Silakan. Misalnya Ustazah, Iya, kita Bu. minta pengurus masjid mensolatkan sholat gaib gitu ya, terus kita
lebih sedekah buat masjid itu boleh. Boleh banget. Bukan dibayar untuk jamaah. Ya, boleh. Ya, bener Bun. Masjid itu. Bener ya. Itu boleh. Jadi gini, ada cara yang arif sodako, cara yang arif buat sodako. Setelah sholat jenazah selesai, keluarganya punya uang, hasilnya ke masjid, ya kan? Pak Marbot, ketua DKM, ini saya punya uang 1 juta, tolong terima untuk masjid untuk apa aja boleh. Udah Bun, udah. Jadi bukan dibayar yang Ya, ada kata-kata orang-orang suka ada embel-embelnya. Mudah-mudahan pahalanya gitu ya. Nyampe pada mayit ya boleh aja begitu ngomong. Nggak ngomong pun juga pasti nyampe. Betul. Ya betul. Jadi bukan dibagi pada perorangan, tapi dibagi ke masjid. Mau buat apa kek boleh-boleh saja. Alhamdulillah. Iya Bu. Saya mau tanya tapi belum tema. Iya ya. Kalau waktu tahajud sampai jam berapa? Sampai azan. Oh iya. Sampai azan. Boleh. Kalau ragu Bunda sampai ini. Assalatu wassalamu alaihi. Nah itu tuh ya kan. Sampai itu. Nah itu namanya tarhim. Itu namanya imsak. Imsak itu Bu. Jadi sampai waktu imsak kalau ragu. Tapi kalau nggak denger imsak begitu azan habis tahajud habis. Boleh. Sampai azan. Iya boleh banget. Berarti sampai jam 4 sampai itu Iya, malam sama aja. sampai boleh. Tahajud malam. Kan kita kadang-kadang suka begadang nih ya tengah malam, tapi kita biasa istiqomah tahajud terus afdolnya kan bangun tidur ya. Dan Tidur kita nggak dulu. begadang, Ya. boleh. Ya, nggak ada satu hadis pun yang mensyaratkan kita kudu tidur dulu, nggak ada, Oh, nggak ada yang nggak ada. Yang namanya qiyamul lail itu adalah sholat pada waktu malam. Malam itu ya boleh tengah malam, 2/3 terakhir malam, atau 1/3 malam. Bunda buka surah Muzammil ayat 20. Itu dalilnya bahwa qiyamul lail itu dikerjakan jam 10 juga boleh, jam 10 boleh, jam 12 boleh, jam 2 boleh, jam 3 boleh. Nah logikanya adalah afdolnya adalah 2/3 malam, kira-kira jam 3-an, jam 3 kira-kira itu afdolnya. Nah kalau afdolnya jam 2/3 malam, logikanya lagi orang itu mendusin apa melek? Mendusin, iya kan? Iya. Berarti dia apa? Bangun dari tidur. Makanya orang umum bilang kudu tidur dulu, kagak. Emang Nggak harus masalah. katanya kalau tahajud harus tidur. Apalagi Harus tidur dulu kalau tahajud. Ada yang begitu juga. saya enggak Bun saya. Makanya ini kan Lagi nerangin saya Bun. Buka surah Muzammil ayat 20. Itu dalilnya bahwa tahajud itu tidak wajib tidur dulu. Sholatnya aja sunnah. Ya kan Bun? Sholatnya aja sunnah. Berarti enggak sholat pun juga enggak masalah. Lah kok malah wajib tidur dulu ya? Enggak Bun. Itu logika Bunda. Logikanya kalau kita tahajud jam 3 malam, berarti kita sudah bangun dari. Nah makanya orang halayak bilang wajib tidur dulu. Enggak, dalilnya enggak ada. Dalilnya dalil umum. Dalil salah kaprah Bun. Maaf Ustaz. Dalil salah kaprah. Maaf Ustaz. Iya, Bu. Ustaz bilang kan boleh mulai jam 10. Boleh. Apakah itu masih masuk isya? Masih masuk salat isya? Ya sholat isya dulu Bunda. Oh, baru nanti Isya dulu. Iya. Maaf nih, saya itu mau pergi ke Surabaya berangkat jam 11 malam. Umpama Bun. Nah saya sholat isya. Udah Bun. Lanjut tahajud, hajat, witir, berangkat sholat isya. Jadi nggak perlu di atas jam 12. Nah, dalilnya Al-Muzammil ayat 20. Sungguhnya Tuhanku mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam. Nah, engkau 2 malam.
atau sepertiganya. Nah, Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang cukup Pak, bersatu. cukup. Itu aja udah dengarnya Bun. Ya kan? Muzammil ayat 20. Udah baca di rumah ya. Dalilnya itu bahwa qiyamul lail tidak harus tidur dulu. Jam 10 juga boleh, isak dulu. Kenalin dulu, karena saya mau ke Jawa Timur, berangkat jam 11 malam. Di jalan nggak mungkin karena udah lelah di jalan, gitu kan Bun? Jadi sholat duluan dari 10, nggak apa-apa. Kan daripada enggak. Iya, atau udah takut kagak bangun, lelah banget. 2 hari nggak merem karena begadang, karena lagi bikin rendang. Umpama ya Bu ya, udah mau tidur tapi tadi dulu ya kan, isak dulu, tahajud dulu, tidur deh, bangun subuh. Kenapa? Dia khawatir nggak bangun, tahajud duluan. Silakan, dibolehkan dalam agama. Nah tapi afdolnya 2/3 malam. Iya Bu. Ini kalau misalnya habis sholat bisa langsung witir, terus tahajud, nggak usah witir lagi. Ya betul Bun. Iya. Emang nggak boleh witir lagi? Kalau habis bisa witir, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Itu namanya apa? Ilmunya ilmu ini, takut kagak bangun. Makanya witir dulu 3 rakaat habis isya. Nanti begitu mau bangun malam sholat yang lain. Jangan melakukan witir 2 kali dalam 1 malam. Ada hadisnya. Soalnya hadisnya. Gitu kan. Logikanya kalau Bunda witir 3 habis isya, Bunda witir lagi jam 2, jam 3, setengah 3 lagi. 6 dong. Akhirnya kagak jadi witir. Witir teh atau witir itu namanya ganjil. Itu loh Bu. Iya, boleh. Tanya lagi nih Ustaz. Iya Bu. Kita kan menjelang masuk bulan Muharram. Ya. Sisi 1 Muharram Sabtu atau Minggu Ustaz? BR Bu, BR ya. BR ya Bu. BR dulu saya belum tahu, lihat dia belum lihat. Belum lihat lain BR dong. BR, ayo kita bareng-bareng. Tanggal 1-nya itu kapan kira-kira? Kalendernya lihat Bu. Kalendernya juga lihat boleh. Nggak usah lihat apa. Kemarin tanggal 10 Zulhijjah tanggal berapa? Gitu Bu. Bukan Sabtu atau Minggu. Iya kan? 10 Zulhijjah itu di Indonesia jatuh hari Minggu. Itu udah tuh 10, 11, 12 terus sampai 1 Muharram jatuh hari apa? Patokannya 10 Zulhijjah dulu. Nah itu ya Bu. Sekarang aja udah 28 terakhir kan. 28 Zulhijjah hari ini. Iya. Iya Pak. Berarti Sabtu. Ini hari apa nih? Kamis. 28 kan? Masalahnya 29 apa 30? Nah itu dulu ya Bu. Ya kan? Karena ada yang 1 bulan itu 29 hari, ada yang 30 hari Bu. Ya itu artinya Mbak gitu. Itu ya Bu. Lihat nanti ya Bu ya. 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 Kalau sholat isya, panjang udah sampai jam berapa ya? Bisa. Isya. Ya, sholat isya. Ya. Sampai adzan. Banyak sholat itu. Iya. Oh, panjang itu. Iya. Kalau tidur aja kayak isya. Begitu adzan langsung nggak boleh udah masuk. Betul ya. Jam tanya karena ada sebagian bilang bisa terbatasnya ya batas jam 12. Enggak. Sampai subuh menjelang kan gampang. Sampai mana az-zuhur? Sampai adzan asar. Iya, mana maghrib asar? Sampai adzan maghrib. Kalau maghribnya itu jam 6, Bunda baru pulang jam 6 kurang 5 menit, belum asar, sholat buru-buru. Karena masih ada 5 menit lagi Bu Ida. Kalau jam 12 malam itu kalau ganti hari. Ganti harinya Bun. Kan hari ngomong hari. Dengan Isya berbeda Bun. Iya dong. Waktu Isya dengan hari berbeda Bun. Isya itu ya dari maghrib sampai dari Isya
sampai orang bilang sholat subuh. subuh. Nggak usah ngitung hari udah. Gitu. Kalau witir boleh satu salam apa dua salam? Kalau saya satu salam. Itu hitungan Kalau dua salam boleh juga. Boleh juga. Nah, Boleh juga. Tapi asal Kita kan mau